Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas analisis laporan keuangan, khususnya adalah rasio profitabilitas. Ada beberapa catatan di sini. Pertama, profitabilitas merupakan rasio yang sering digunakan. Jadi akan menjadi sorotan ketika kita membaca laporan keuangan pertama kali. Yang kedua, profitabilitas adalah ukuran keberhasilan dari manajemen. Sementara itu, pada waktu analisis, bisa jadi kita ketemu dengan format akuntansi maupun format alternatif. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah rasio yang memanfaatkan kedua format tersebut secara sekaligus. Terdapat 5 rasio yang akan kita bahas. Pertama adalah gross profit margin, kedua operating profit margin, net profit margin, EBITDA margin, dan terakhir adalah EBIT margin. Untuk ROI dan ROE akan dibahas secara terpisah dalam video tersendiri. Kita lihat laporan laba rugi ini adalah laporan dalam format akuntansi. Sebagai catatan tambahan, format akuntansi sendiri sebenarnya tidak pernah betul-betul identik, tetapi sangat mirip satu sama lain sepanjang industrinya adalah sama. Di dalam format penyajian laba, terdapat perusahaan yang secara klasik digunakan seperti perdagangan dan manufaktur. Nah, ciri khas dari dua perusahaan itu adalah menghasilkan laba kotor. Sementara buat perusahaan yang lain belum tentu bisa menghitung laba kotor, misalnya untuk perusahaan jasa. Yang terakhir, beban bunga kadang-kadang tergabung dengan biaya lain atau terpisah. Ada variasi dalam pelaporan di sini. Bagian yang berwarna orange adalah format alternatif di mana kita memunculkan EBIT dan EBITDA. Kita mulai dari EBT dan disesuaikan sampai dengan EBITDA dengan dua data, yaitu beban bunga dan depresiasi. Jadi dua data tersebutlah yang perlu dicari secara khusus. Jika tidak secara eksplisit ditemui di laporan laba rugi, terutama adalah depresiasi kalau bergabung dengan biaya-biaya yang lain. Yang kedua, beban bunga kalau dia menyatu dengan pendapatan bunga. Jika Anda ingin melihat video tentang EBIT dan EBITDA secara terpisah, sudah tersedia seri videonya tersendiri. Silahkan untuk melihatnya. Kita mulai dari gross profit margin. Gross profit margin ini pada dasarnya adalah hanya bisa digunakan untuk mereka yang bisa menghitung beban pokok penjualan atau COGS. Laba kotor adalah indikator awal. Jadi, jika dari awal sudah negatif, maka dapat dipastikan laba di bawahnya dari laba operasi sampai laba bersih akan negatif. Ada beberapa bisnis yang tidak harus melaporkan beban pokok penjualan, tetapi mempunyai konsep yang mirip. Misalnya, jika kita lihat bank, selisih pendapatan bunga dengan beban bunga adalah spread atau istilah kita adalah laba kotor. Demikian juga dengan asuransi, selisih pendapatan klaim dengan beban klaim. Operating profit margin, laba usaha atau laba operasi, pasti bisa dihitung untuk semua jenis usaha. Karena prinsipnya semua biaya atau beban usaha dan beban lainnya yang utama sudah dihitung. Sebagai catatan tambahan, cakupan beban usaha tidak selalu sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Contohnya, pada perusahaan manufaktur dan dagang, beban usaha adalah
beban setelah COGS atau beban pokok penjualan. Sementara di jasa, semua biaya bisa jadi biaya operasi atau beban operasi. Operating profit margin adalah indikator laba utama sebuah perusahaan. Jadi mestinya ini menjadi kontributor utama dalam pencapaian laba bersih perusahaan. Dalam pengukuran kinerja, terutama yang lebih ketat, kadang-kadang kita membutuhkan definisi tentang laba operasi yang lebih tegas. Nanti akan kita bahas apa saja yang perlu diperhatikan setelah pembahasan rasio ini selesai. Net profit margin merupakan indikator akhir dari laba sebuah perusahaan. Jadi baik laba dari bisnis utama maupun pendapatan lain-lain, semuanya sudah dihitung. Laba bersih ini juga merupakan hak dari pemegang saham. Dalam melaporkan atau menganalisis net profit margin, kita bisa bertemu dengan dua kemungkinan. Jika analisisnya berbasis pada as-is, artinya sebagaimana adanya, maka hasilnya menggambarkan keseluruhan laba tanpa pengecualian. Jadi jika perusahaan memperoleh laba besar karena menjual aset tetap dihargai sebagai prestasi. Tapi kalau konteksnya adalah kita ingin mengukur kinerja, maka sebaiknya non-operating maupun non-recurring income dipisahkan atau dikesampingkan terlebih dahulu sebelum diukur net profit marginnya. EBITDA margin. Nah, EBITDA ini adalah earning before interest, tax, depreciation, dan amortization. Ini pada dasarnya hanya menghitung biaya kas saja. Biaya non-kas yang berupa depresiasi, amortisasi, atau penyusutan dipisahkan. Nah, di sini tugas tambahan dari analis adalah mencari biaya penyusutan di catatan atas laporan keuangan jika tidak muncul secara eksplisit. Kalau untuk perusahaan jasa tertentu, biaya penyusutan bisa muncul, misalnya di telekomunikasi, biaya penyusutan langsung muncul. Tapi di perusahaan dagang atau manufaktur, biaya penyusutan akan tercampur dengan COGS maupun beban usaha. Walaupun di dalam EBITDA seluruh biaya adalah kas, tapi penjualan tetap accrual. Jadi kadang ada yang menyebut EBITDA sebagai cash flow, ada yang menyebut sebagai laba. Tapi dari namanya lah earning, jadi laba. Cuma biayanya seluruhnya adalah kas. Jadi laba yang menggambarkan hasil yang diperoleh dari penjualan dikurangi biaya kas. Jadi kalau dianggap sebagai kas, maka dia masih kasar atau crude cash flow. Yang terakhir adalah EBIT margin. Jadi EBIT ini laba sebelum bunga dan pajak. Ini penting bagi kita yang ingin mengetahui kemampuan untuk membayar bunga. Jika ada dua buah perusahaan memperoleh EBIT yang sama, bisa jadi earning after tax atau EAT-nya tidak sama apabila kedua perusahaan menggunakan skema pembiayaan yang berbeda. Nah, dalam hal bank menganalisis kredit jangka panjang, kemampuan membayar bunga akan menjadi poin tersendiri. Demikian 5 rasio. Sekarang kita akan membahas beberapa tips dan trik. Yang pertama adalah beban pokok penjualan. Untuk perusahaan jahat tidak harus dipaksakan muncul. Walaupun demikian, sejumlah perusahaan tertentu
di bidang jasa masih mampu menghitung beban pokok penjualan. Apabila beban pokok penjualan harus muncul, maka syaratnya adalah bahwa biaya tersebut harus bisa dipisahkan, mana yang merupakan biaya produksi dalam tanda petik produksi secara umum, kemudian pasca produksi. Jadi dalam value chain produksi dan pasca produksi bisa secara clear dipisah, maka kita bisa menghitung beban pokok penjualan. Yang kedua, perlakuan atas non-operating dan non-recurring income. Non-operating income, laba non-operasi, adalah laba yang diperoleh bukan dari kegiatan operasi atau kegiatan utama. Contohnya adalah pendapatan bunga bagi perusahaan biasa, tapi tidak berlaku bagi perusahaan lembaga keuangan seperti bank, maka pendapatan bunga adalah pendapatan operasi. Karena itulah utama buat mereka. Non-recurring income, laba yang tidak berulang sesekali terjadi, tapi bisa berdampak besar terhadap laba. Contohnya perusahaan menjual anak perusahaan, afiliasi, melepas suatu aset keuangan dengan laba besar sekali, atau melepas aset tetap. Bisa juga divisi. Itulah disebut dengan non-recurring income. Ada beberapa perlakuan atas non-recurring dan non-operating income. Pertama, jika diakui, maka dampaknya adalah analis mengakui bahwa kemampuan memperoleh laba yang tidak biasa akan diapresiasi. Jadi, perusahaan memperoleh kerugian, tapi menjadi laba bersihnya tinggi karena menjual aset tetap dengan laba yang tinggi, sehingga laba bersih tinggi. Akan dianggap perform jika non-recurring dan non-operating diakui dalam pengukuran kinerja. Yang kedua adalah jika non-recurring dan non-operating diabaikan. Artinya, apa yang diperoleh perusahaan dari menjual aset tetap, menjual anak perusahaan dengan laba yang tinggi, bukan dianggap prestasi. Karena bisa jadi pada waktu perusahaan tidak memperoleh laba yang cukup, terus menjual berbagai macam asetnya yang berdampak pada laba bersih yang tinggi. Nah, ini akan mencurigakan. Jadi perlu dari awal kita waspada terhadap pola semacam itu. Jadi yang lebih sering adalah untuk mengukur kinerja, maka laba semacam itu akan diabaikan dan hanya dicatat sebagai tambahan penghasilan dan bukan dari suatu prestasi yang berlebihan. Karena bisnis utama kita adalah memperoleh laba yang tercermin dari laba usaha. Laba usaha adalah kontributor utama laba bersih. Mestinya adalah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah beban bunga. Nah, ini bisa muncul maupun tidak muncul. Jika muncul secara eksplisit, maka akan mudah buat analis untuk langsung menghitungnya. Baik untuk format EBIT dan EBITDA maupun untuk menghitung rasio terkait dengan beban bunga tersebut. Yang kedua, kalau beban bunga tidak muncul, ada dua kemungkinan. Pertama adalah memang tidak ada, perusahaan tidak mempunyai utang berbunga, sehingga tidak ada beban bunga yang terjadi. Untuk cross-nya, perlu dicari apakah memang jenis utang berbunganya memang tidak ada juga. Yang kedua,
beban bunga menyatu dengan pendapatan bunga. Nah, ini yang perlu dipisahkan. Berapa jumlah pendapatan bunga, berapa jumlah biaya bunga atau beban bunga. Ini penting karena pendapatan bunga muncul dari investasi, sementara beban bunga muncul dari pendanaan. Sehingga kalau dicampur, maka dampak dua keputusan tersebut menjadi kabur. Sekali lagi perlu dipisah pendapatan bunga dan beban bunga. Yang terakhir, menandai jenis utang yang berbunga. Ada beberapa nama atau redaksional di dalam neraca yang perlu dicatat untuk mengetahui beban bunga itu muncul dari utang tersebut atau tidak. Misalnya ada kata bank, obligasi, sewa, pembiayaan, pinjaman, atau yang terakhir lembaga keuangan. Apabila kita ragu-ragu, kita bisa menceknya di catatan atas laporan keuangan pada item utang tersebut. Sebagai catatan akhir, terdapat dua laporan dalam format laba rugi. Pertama, format akuntansi. Yang kedua, format analisis. Di dalam menghitung rasio profitabilitas, kita bisa menggunakan kedua format tersebut. Nah, profitabilitas penting karena menjadi sorotan awal bagi yang berkepentingan terhadap perusahaan, terutama lah investor maupun manajemen. Selalu terdapat variasi dalam definisi laba maupun rasio yang digunakan dalam menghitung profitabilitas. Dan yang terakhir, jika kita ingin mendalami analisis profitabilitas, perlu mengetahui secara khusus apa itu non-operating income maupun non-recurring income dan perlakuannya di dalam menghitung rasio profitabilitas. Demikian pembahasan tentang rasio profitabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.